Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Bayanu ma'na su'il khatimah. Fa in qulta inna aktsara haula yarji'u khawfuhum ila su'il khatimah, fama ma'na su'il khatimah? Fa'lam anna su'al khatimah ala rutbatain, ihdahuma a'zam min al-ukhra. Fa amma ar-rutbatul 'azimatul ha'ilah fa ay yaghliba 'ala al-qalbi 'inda sakaratil maut wa zuhuri ahwali imma asy-syaqq wa imma al-juhud. Fa tuqbadu ar-ruh 'ala hali ghalabatil juhud aw asy-syaqq fa yakunu ma ghalaba 'ala al-qalbi min uqdatil juhud hijaban bainahu wa bain Allah ta'ala abada, wa dhalika yaqtadi al-bu'd ad-da'ima wal 'adzab al-mukhallad. Wa thaniyatu wa hiya dunaha ay yaghliba 'ala qalbihi 'inda al-maut hubbu amrin min umuri ad-dunya wa shahwatin min shahawatiha, la yatamassalu dhalik fi qalbihi wa yastaghriquhu hatta la yabqa fi dhalika al-hala muttasa'un li ghairihi wa yattafiqu qadruhi fi tilka al-hal wa yakunu istighraqu qalbihi bihi munakkisan ra'sahu ila ad-dunya wa sarifan wajhahu ilayha, wa mahman sarafa al-wajhu anillahi ta'ala hasala al-hijab, wa mahma hasala al-hijab nazala al-azab, iz narullahi al-muqadatu la ta'khudhu illa al-mahjubin anhu. Fa amma al-mu'minu as-salimu qalbuhu an hubbi ad-dunya al-masrufu hammuhu ila Allah ta'ala, fataqulu lahu an-nar juz ya mu'min fa inna nuraka qad atfa'a lahabi, ila akhirih. Makna daripada kalam al-imam hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Penjelasan makna su'ul khatimah. Apabila kamu berkata bahwasanya kebanyakan orang yang berbuat kebaikan itu mengembalikan rasa takutnya kepada su'ul khatimah. Orang yang sudah aktif melakukan berbagai macam ibadah dalam kesehariannya, orang yang selalu rutin melakukan ibadah di dalam kesehariannya, ada yang mereka takutkan, yaitu su'ul khatimah atau jahat penghabisan. Maka apakah makna atau arti su'ul khatimah itu? Apa maksudnya su'ul khatimah, jahat penghabisan, yang sangat ditakuti oleh orang-orang yang takwa kepada Allah, yang sangat ditakuti bahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ketahuilah bahwa su'ul khatimah itu atas dua tingkatan, dua martabat. Salah satu dari keduanya itu lebih besar dari yang lain, lebih berat daripada yang satunya. Adapun tingkatan yang besar, tingkatan yang berat, yang menakutkan itu, maka bahwa mengalahkan atas hati ketika sakaratul maut dan timbul huru haraknya maut,
ada kalanya keraguan dan ada kalanya keingkaran, maka dicabutlah ruh atas keadaan kuatnya ingkar atau kuatnya keraguan. Nah, sehingga dia mati dalam keadaan tidak membawa iman kepada Allah, sehingga dia mati terlepas daripada golongan kaum muslimin, sehingga dia mati keluar dari golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan waktu sakaratul maut, waktu timbul huru-haranya maut, huru-haranya itu kematian, timbul keraguan-raguan di dalam hatinya atau keingkaran di dalam hatinya. Keraguan artinya adalah keraguan terhadap Allah, keraguan terhadap rukun-rukun iman. Nah, apabila saat kita keraguan itu dicabut roh kita, maka berarti kita sudah tidak beriman sedikit pun. Dan itu sangat banyak menimpa kalangan orang muslimin dan muslimat. Di dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Al-Ghazali rahimahullah mengisahkan suatu kisah tentang seseorang laki-laki yang pekerjaannya laki-laki itu adalah membongkar kubur. Nah, ini kisah sudah seringkali kita dengar tentang seorang laki-laki yang pekerjaannya membongkar kubur. Untuk apa ia bongkar kubur itu? Untuk ia ambil kain kafannya kemudian dijual. Jadi hari ini misal orang menguburakan, karena malam ini membongkar, dibongkar kubur, diambil kain kafannya, dijualnya. Jadi laki-laki ini menghitung sudah 1000 kubur yang ia bongkar. Datanglah laki-laki ini hidayah Allah, laki-laki ini dapat taufik dari Allah sehingga dia ingin bertobat kepada Allah. Datang kepada Syekh Abu Yazid Al-Bastami. Ujar Abu Yazid, ikam hendak tobat kepada Allah, berapa kubur sudah yang ikam bongkar itu? Laki-laki tadi menjawab 1000 kubur. Lalu kata Abu Yazid, bagaimana keadaan mereka di dalam kubur itu? Laki-laki itu menjawab, dari 1000 kubur itu hanya 2 kubur yang masih menghadap kiblat, yang lainnya membelakangi kiblat. Nah, artinya apa? Yang membelakangi kiblat itu berarti matinya tidak membawa iman. Yang masih menghadap kiblat itu berarti matinya membawa iman. Nah, dari 1000 kubur yang dibongkar, hanya 2 yang selamat. Nah, itu menunjukkan bahwa begitu beratnya godaan, begitu beratnya cobaan yang dialami oleh orang Islam pada waktu sakaratul maut itu, sehingga timbullah keraguan-keraguan di dalam hatinya tentang Allah, tentang lain-lainnya daripada rukun iman, sehingga dia mati dalam keraguan itu dan imannya pun tertinggal. Kenapa mereka yang 1000 tadi cuma 2 selamat? Abu Yazid Al-Bastami mengatakan,
bahwa mereka itu dipalingkan dari kiblat karena tuhmatun fir rizq, karena mereka itu tuhmah dalam masalah rezeki. Ini penyebabnya. Tuhmah dalam masalah rezeki artinya dia itu bisa meragukan akan rezekinya. Ragu terhadap rezeki berarti ragu terhadap yang memberikan rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk tuhmah di dalam rezeki juga mengandalkan usaha dalam mendapatkan rezeki, melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu termasuk tuhmah pada rezeki. Ungkapan-ungkapan, ucapan-ucapan kita, mengkada berusaha, di mana datang duit. Nah, ungkapan itu termasuk tuhmah fir rizq. Mengkada ke pasar, pemakan, mana boleh duit, makanya begawi, makanya berdagang. Nah, ini orang tuhmah dalam rezeki. Dia mengandalkan usahanya, seolah-olah usahanya itulah yang memberikan rezeki, seolah-olah usaha itulah yang mendatangkan rezeki. Dia lupa bahwa rezeki itu adalah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penyakit di dalam hati kita yang umumnya membawa kepada mati dalam keadaan tertinggal iman. Nah, jadi menurut Abu Yazid Al-Bastami tadi, dari 1000 orang yang mati hanya 2 yang selamat, yang lainnya itu gugur imannya. Karena apa? Karena mereka tuhmah di dalam rezekinya. Dan ada kalanya keingkaran. Waktu mengingkari Allah sebagai Tuhan, waktu mengingkari Allah itu maha kuasa, di waktu mengingkari bahwa Allah itu maha berkehendak, dicabut roh. Nah, maka orang ini berarti sudah mati tertinggal iman. Dan dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak menerangkan betapa gawatnya suasana menjelang kematian itu. Makanya ada hadis Nabi bacakan orang yang dalam sakaratul maut itu surat Yasin. Karena itu akan menjauhkan syaitan, menjauhkan iblis daripada mengganggu, menggoda orang yang menghadapi kematian itu. Ada hadis lain lagi, lakinu mautakum la ilaha illallah, talkinkan orang yang menjelang kematian itu kalimat la ilaha illallah. Itu apa? Untuk menolak bujukan-bujukan syaitan. Di dalam kitab Tazkirah Qurtubi disebutkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di waktu kita sakaratul maut itu, di waktu kita sudah kadang melihat lagi dengan mata kita ini kepada orang-orang yang di sekitar kita, waktu itu berdatangan syaitan-syaitan yang persis mereka itu adalah ayah kita, persis ibu kita, persis dan sanak kita, ada yang macam guru kita, ada yang macam kawan kita.
seolah-olah mereka itu berada di sekeliling kita dan membisikkan sesuatu kepada kita. Syaitan yang menyerupai ayah kita duduk di sebelah telinga kanan kita. Ini kita masih antak-antak menunggu kematian. Di kiau sudah kada menyahut lagi, sudah kada pinandu lagi. Itu syaitan di sebelah kanan telinga kita membisiki, mut ala nasraniyah, wahai anakku, ikan matilah agama Nasrani. Ikan mati agama Nasrani. Ini abah engkau, ini orang tua engkau yang sangat sayang kepada engkau, dan abah sudah mengetahui yang sebenarnya. Nasranilah yang benar, matilah kamu beragama Nasrani. Bila di hati kita waktu itu naam atau ya, nah berarti kita sudah keluar dari agama Islam. Maka persis kada ada bedanya, itu abah kita. Nah, itu cobaan yang membuat kita ingkar kepada Allah. Di telinga kiri kita mama, syaitan yang persis kada ada bedanya dengan almarhum mama. Kalau abah ini kada mampan membujuki, mama umpat membujuki juga. Dan sanak kita, syaitan menyerupai dan sanak. Bahkan syaitan menyerupai guru. Yang intinya adalah bujukannya itu, matilah kamu atas bukan agama Islam, karena itu yang benar. Nah, di saat itulah kebanyakannya orang-orang yang tipis iman, di saat itu kebanyakannya orang-orang yang banyak maksiat, di saat itu kebanyakannya orang-orang yang kurang ibadah kepada Allah, ingkar kepada Allah, akhirnya keluar daripada Islam dan mati dalam keadaan demikian itu. Dan yang lebih celaka lagi, di waktu kita sakaratul maut itu datang syaitan. Kita kada tahu bang itu pada syaitan. Pada syaitan. Jadi syaitan ikam hendaklah ampih. Sakit nih. Sebutin aja obatnya dulu ikam maiya akan ikam sigar. Kenapa? Menjadi kita nih. Ya syaitan ikam berniat bila ikam sigar, ikam beragama lain pada Islam. Sigar tu ikam. Bila jar kita nah berarti kita sudah keluar daripada agama Islam. Macam bersisa al-abid. Nah, bersisa al-abid itu orang yang sangat kuat ibadahnya, sehingga digelar al-abid, ahli ibadah. Namun karena perbuatan-perbuatannya, akhirnya bersisa ini disalib, digantung. Datang iblis. Jadi iblis bersisa, engkau masih ada waktu, ikan bisa selamat dari tiang salib ini. Cuma sebuting, sembah aku. Bila ikan menyembah aku, ikan selamat. Nah, bersisa ini hendak selamat dari tiang salib, dia menyetujui menyembah orang itu, padahal iblis. Nah, begitu bersisa mengakui menyembah orang itu, akhirnya dia mati. Nah, matinya membawa kekafiran, meninggalkan iman. Nah, itu yang disebut dengan su'ul khatimah yang besar, jahat penghabisan yang besar. Maka sesuatu yang mengalahkan atas hati dari ikatan ingkar itu menjadi penghalang antara orang itu dengan Allah Ta'ala untuk selama-lamanya, dan yang demikian itu membuat jauh yang terus-menerus dan siksaan yang kekal. Bila mati dalam keadaan ragu-ragu terhadap Allah,
bila mati dalam keadaan ingkar kepada Allah, mati dalam keadaan kafir, berarti dia di akhirat akan menerima siksa yang kekal sepanjang masa. Kada akan bisa keluar lagi dari api neraka. Nah, oleh karena itu menghindari terjerumus dalam bujukan-bujukan syaitan, hanya ada satu yang menyelamatkan kita, yaitu di waktu sihat, di waktu kita lapang, di waktu kita jauh lagi dari kematian, memperbanyak membaca tahlil, yaitu kalimat la ilaha illallah dengan penghayatan yang sebenarnya. Nah, kalau kita sudah setiap hari kita banyak membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah dengan arti yang benar, dengan pemahaman yang benar, penghayatan yang benar, itu merupakan benteng yang paling kuat bagaimanapun godaan datang. Karena sudah menyatu la ilaha illallah itu. Kalau selama ini kita ragu-ragu dalam masalah rezeki, seolah-olah rezeki ini kayaknya usaha kita yang mendatangkan rezeki. Kalau kita kurang tawakal dalam masalah rezeki, nah di situ amaliyah yang paling bagus dilakukan adalah la ilaha illallah, diperbanyak, tetapi dengan menerjemahkan artinya di dalam hati, la razika illallah, tidak ada yang memberi rezeki melainkan Allah. Jadi di mulut kita la ilaha illallah, tapi dalam hati la razika illallah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Nah, ini untuk pengobatan tertentu bagi orang-orang yang masih ragu-ragu dengan rezeki, bagi orang yang tuhmah dengan rezeki, bagi orang yang menganggap bahwa usaha itu yang mendatangkan rezeki. Nah, orang macam ini hendaknya perbanyak mengucap la ilaha illallah dengan pemahaman di dalam hati, la razika illallah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Ada hadis Nabi yang mengatakan orang hendak mati itu bacakan Yasin. Ada yang mengatakan dari hadis Nabi juga bahwa orang yang sakarat itu bacakan surat Ar-Ra'd. Ar-Ra'd itu apa artinya? Petir. Surah Ar-Ra'd, surah petir. Ini syaitan takutan dalam surah itu. Bacakan surah Ar-Ra'd. Orang yang sakarat itu bertalqinkan la ilaha illallah. Artinya orang yang dalam keadaan itu jangan ditinggalkan, perlu dihadapi dengan berbagai macam cara untuk menyelamatkan orang yang sedang menghadapi kematian itu. Dan tingkatan yang kedua daripada su'ul khatimah, jahat penghabisan, dan di bawah yang pertama tadi yang besar, yaitu mengalahkan atas hati ketika menghadapi mati kecintaan terhadap sesuatu dari urusan dunia dan keinginan dari keinginan dunia. Ini kalau iman kuat lagi sudah kada goyah, tidak ada Tuhan selain Allah, itu sudah kuat. Nah, cuma di saat-saat inya berpikir tentang dunia, di saat inya memperjuangkan mendapatkan dunia, mati inya. Nah, ini su'ul khatimah juga. Tapi su'ul khatimah yang ringan dibanding pertama tadi. Tapi ngarannya su'ul khatimah juga, karena mati membawa kecintaan kepada dunia. Maka yang demikian membentuk dalam hatinya dan menenggelamkannya
sehingga tidak tersisa lagi dalam keadaan seperti ini tempat lapang untuk lainnya. Maka berbetulan dicabutnya roh itu pada keadaan seperti ini, maka ketenggelaman hatinya dengan urusan dan keinginan dunia itu menundukkan kepalanya kepada dunia dan memalingkan mukanya kepada dunia. Dan bila mana muka sudah berpaling dari Allah Ta'ala, niscaya terjadilah hijab dinding. Dan bila mana telah terjadi hijab yang menjauhkan dari Allah, niscaya turunlah azab. Artinya orang yang mati di saat-saat dia ingin kepada dunia, di saat-saat dia tafakkur untuk mendapatkan dunia, mati, ini orangnya akan diazab. Kenapa diazab? Karena dia terhalang daripada Allah. Karena neraka Allah yang dinyalakan itu tidak menyiksa kecuali kepada orang-orang yang terhijab, terhalang dari Allah Ta'ala. Masuk neraka juga, tetapi karena inya ada iman, tetapi karena inya masih kuat keyakinannya kepada Allah, satu saat dia akan dibangkit, dikeluarkan daripada neraka. Tapi tetap neraka juga terlebih dahulu. Atau sibuk-sibuknya mau urus dunia, serangan jantung, kop, mati. Nah, iya itu. Adapun orang mukmin, orang beriman yang hatinya selamat dari mencintai dunia, yang ia dipalingkan cintanya kepada Allah Ta'ala, maka neraka berkata kepadanya, laluilah wahai orang mukmin, karena cahayamu memadamkan kuburan apiku. Yang hanya selamat daripada siksa neraka itu adalah orang-orang yang mati dalam keadaan ingat kepada Allah. Itu aja yang selamat. Kalau orang mati dalam keadaan tidak membawa iman, itu sudah kekal. Atau ia mati beriman, cuma sedang mencintai dunia, sedang memikirkan dunia, itu pun dia akan mendapatkan azab neraka karena terhalang daripada Allah. Hanya orang-orang beriman yang ingat kepada Allah, mati, itulah orang-orang yang selamat, yang mana neraka sendiri mempersilahkan dia untuk lewat menuju surga. Laluilah, ujar neraka, wahai orang mukmin, karena cahayamu memadamkan kubaran apiku. Maka bila mana pencabutan roh berbetulan dalam keadaan kuatnya cinta dunia, maka urusan itu berbahaya. Karena seseorang itu meninggal dunia menurut apa ia hidup. Kita tuh mati dalam keadaan apa? Tergantung kita hidup ini banyaknya dalam keadaan apa. Karena seseorang itu meninggal dunia menurut apa yang ia hidup. Kalau orang itu selama hidup banyak menggunakan waktunya untuk ibadah kepada Allah, maka berarti dia mati pun akan dalam keadaan ibadah kepada Allah. Orang yang hidupnya itu banyaknya memikirkan dunia, matinya pun orang ini dalam keadaan memikirkan dunia. Itu hadis Nabi mengatakan seseorang itu meninggal dunia menurut apa yang ia hidup. Kalau orang itu selama hidupnya pikirannya hingga dunia, hanya sebagian kecil untuk akhirat, ia hendak mati. Kalau kinakan aja la ilaha illallah kayak aja kadang mau menyahutnya. Kenapa? Karena orang dalam hidupnya waktunya dihabiskannya lebih banyak untuk urusan dunia. Tapi kalau orang itu dalam hidupnya ini banyak menghabiskan waktu untuk ibadah kepada Allah, menuntut ilmu agama,
berzikir, membaca salawat, menolong orang, itu pekerjaannya sehari-hari yang lebih banyak. Nah, orang ini matinya pun dalam keadaan ingat kepada Allah, matinya pun dalam keadaan ibadah kepada Allah. Karena seseorang itu meninggal dunia menurut apa yang ia hidup. Jadi tinggal kita yang mengatur waktu kita, mengatur waktu, mengatur hati, mengatur waktu berapa jam dalam sehari ini waktu kita gunakan untuk mencari dunia, berapa lama waktu kita gunakan untuk mengabdi beribadah kepada Allah. Usahakan agar mengabdi kepada Allah, agar ibadah itu lebih banyak menghabiskan waktu daripada mencari kesenangan dunia. Nah, bila demikian kita ada harapan selamat di dalam menghadapi kematian itu. Dan tidak mungkin mengusahakan sifat lain bagi hati sesudah meninggal dunia. Kalau sudah mati, kada kau lagi kita mengusahakan sifat hati yang baik. Ini kada kau coba-coba, sekali salah sepanjang masa. Apa yang coba ya, gimana kayak apa kan? Kada kau dicobai, bilanya bujur sepanjang masa, bila mudarat bakal mudarat selawasan. Ini kada kau dicoba-coba, karena kada ada kesempatan untuk kembali mengulang itu kada lagi. Dan tidak mungkin mengusahakan sifat lain bagi hati sesudah meninggal dunia yang bertentangan dengan sifat yang mengalahkan atas dirinya. Misalnya waktu ia hendak mati, sifat yang menguasai dirinya adalah mencintai dunia, karena selama hidupnya banyak pikiran dunia. Lalu matinya pun dalam keadaan mencintai dunia. Begitu sudah mati, mengalami berbagai macam huru hara, lalu hendak membaiki hati, ada kawal lagi, berbulik kada kawal lagi. Karena tidak berlaku pada hati kecuali amal perbuatan anggota-anggota tubuh, sedangkan anggota-anggota tubuh itu telah batal dengan meninggal dunia. Maka batal pula amal perbuatan. Dan tidak ada harapan untuk beramal lagi, dan tidak ada harapan pula akan kembali ke dunia untuk memperbaiki perbuatan. Ada kawal. Dan ketika itu besarlah penyesalan. Nah, jadi ada hadis yang mengatakan bahwa setiap orang hendak mati itu pasti menyesal. Baik orang yang takwa, apalagi orang yang banyak jahatnya, menyesal. Orang yang takwa sudah hendak mati, tetap ingin menyesal. Menyesalnya apa? Karena masih kurang takwa. Sebenarnya masih kawanya takwa lebih pada itu. Andai kata inya mau di dalam dunia dahulu. Nah, padahal sudah selamat nih. Orang yang selamat itu pun menyesal. Kalau orang jahat itu sudah nyata menyesal karena menghadapi siksa-siksa yang berat yang tidak pernah dibayangkan siksa bagaimana di dalam dunia. Dan ketika itu besarlah penyesalan. Kecuali bahwa sesungguhnya pokok iman dan cinta kepada Allah Ta'ala bila mana telah melekat dalam hati dalam masa yang panjang, dan yang demikian itu menjadi kuat dengan melakukan amal-amal saleh. Orang-orang yang sudah cinta kepada Allah, yang hidupnya untuk mengabdi kepada Allah, bukan mengabdi kepada nafsu, bukan mengabdi kepada kesenangan dunia, bukan mengabdi kepada harta,
hidupnya adalah mengabdi kepada Allah dan telah melekat di dalam hatinya, nah itulah orang-orang yang beruntung. Dan yang demikian itu menjadi kuat dengan melakukan amal-amal soleh. Jadi kita sembahyang itu mengukuhkan, memperdalam iman. Kita membaca Quran menguatkan iman. Kita puasa menguatkan iman. Semakin banyak amal saleh yang kita lakukan, makin kukuh iman, makin kada mudah untuk diguyahkan. Maka itu dapat menghapus dari hati keadaan ini yang datang pada hati ketika meninggal. Kalau kita banyak beramal saleh dengan keimanan yang kokoh, nah pada waktu hendak mati, pikiran-pikiran dunia itu sendirinya akan terhapus, karena sudah banyak amal-amal saleh yang kita lakukan, iman yang sudah tertanam dengan dalam. Maka apabila imannya sampai pada batas seberat misqal dalam kekuatannya, maka itu dapat mengeluarkannya dari neraka dalam waktu yang dekat. Ini mati, parahatan cinta-cintanya lawan dunia, parahatan memikirkan merenungkan dunia, mati. Tapi ini ada di si iman, imannya tetap ada. Maka orang ini akan dikeluarkan dari neraka dalam waktu dekat, tergantung banyaknya beratnya imannya. Dan apabila lebih kecil daripada yang demikian, niscaya lama tinggalnya di neraka. Imannya halus, tapi ada aja waktu mati itu, walaupun dalam neraka, akhirnya keluar juga. Dan apabila tidak ada iman kecuali seberat sebutir biji, maka tidak boleh, tidak iman itu akan mengeluarkannya dari neraka meskipun setelah beberapa ribu tahun. Tapi ada juga harapan keluarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'irah min iman." Orang yang dalam dunia ini beriman, mengatakan la ilaha illallah, mati dalam keadaan beriman, walaupun waktu mati itu dia sedang cinta dunia, banyak maksiat-maksiat dilakukan, tapi ia mati masih ada iman seberat syairah, seberat gandum yang besar, tetap akan dikeluarkan dari api neraka. Dipilih, nah, ada malaikat-malaikat khusus yang mengetahui iman-iman dalam neraka itu. Keluarkan ke Tuhan orang yang imannya seberat syairah, ngumpul dicek, oh ini orang imannya ada seberat syairah, kumpul-kumpul dikeluarkan dari neraka. Sudah habis yang seberat syairah itu. Wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah fi qalbihi waznu burratin min iman. Kemudian pulang ada pemberitahuan dari Allah, keluarkan lagi di dalam neraka itu orang yang imannya ada seberat gandum yang halus. Dicari pulang manusia-manusia yang beriman, yang mana dalam hatinya ada iman macam gandum yang halus, dikeluarkan lagi daripada neraka. Habis sudah keluaran. Wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min iman. Akhirnya yang terakhir, keluarkan dari neraka orang-orang yang dalam hatinya ada seberat biji sesawi daripada iman. Ini yang terakhir. Nah, mereka dikumpul, dikeluarkan daripada neraka dalam keadaan awak terbakar. Nah, kayak apa orang dalam neraka? Nah, diperintahkan mereka itu untuk mandi di Nahrul Hayat. Ada ngarannya sungai itu Nahrul Hayat di depan surga. Orang-orang nerakanya disuruh mandian di situ. Nah, benyalaman di situ.
Begitu benyalam maka timbul awak mereka, badan mereka bersih, putih, bercahaya. Nah, hanya boleh masuk ke dalam surga. Orang-orang hilang itu boleh ke surga, masuk dibersihin di halaman surga, diberi ngarannya Nahrul Hayat. Sudah dibersih di situ, bersih sudah, hanya dipersilahkan masuk ke dalam surga. Nah, selanjutnya, dan apabila kamu berkata, afdal dzikri fa'lam annahu la Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la صلى وسلم